teman-temanku, kita lanjutkan ya untuk kebayanya. Nah, itu kan pola badannya sudah, tinggal pola lengannya ya. Nah, ini pola lengan kebaya ya. Sudah Ibu. Ini sengaja Ibu selesaikan dulu ya, supaya Ibu bisa menjelaskan lebih konsentrasi, tidak sambil menggaris ya. Tapi nanti bisa kalian ikuti ya. Jadi untuk pola lengan ini ya, ukuran yang harus kalian tentukan ya, hanya ukuran panjang lengan. Kemudian kalian juga bukan satu, dua ya, panjang lengan dengan lingkar kerung lengan ya. Nah, lingkar kerung lengannya itu tentu ya lingkar kerung lengan dari pola kebaya yang sudah diubah, yang Ibu kemukakan ya. Jadi untuk kerung lengan itu biasanya setengah lingkar badan. Nah, karena ya ini lingkar badan kebaya yang dibuatkan ya, yang sudah dibuatkan itu 100 lingkar badannya, jadi ini lingkar kerung lengannya 50 ya. Jadi lingkar kerung lengannya yang Ibu buat ini 50 ya. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama ya, kalian ya ini tentukan ya, garis saja dulu nih. Membuat garis dulu nih, garis tengah ya. Garis tengah. Nah, ini harus benar-benar tegak lurus ya. Nah, kalau ini Ibu tadi ngukur, jadi dari atas berapa, kiri kanan berapa. Jadi harus benar-benar tegak lurus. Karena kalau tidak lurus nanti bentuk tangannya itu kurang bagus, dan biasanya pengaruh nanti ke peletakan pola di atas bahannya ya. Harus benar-benar kiri kanan, pokoknya harus benar-benar lurus ya. Tarik dulu garis lurus seret ke bawah ya, yang tengah nih. Nah, ini bolehlah kalian panjang, karena kan kita belum tahu panjangnya berapa. Kalian garis saja seret ke bawah sampai batas mana ya, boleh. Ya, biasanya kan menggunakan pensil dulu ya, supaya lalu nanti kepanjangan bisa dihapus. Jangan menggunakan ballpoint ya. Jadi langkah pertama kalian tarik garis lurus dulu. Nah, kalau sudah, nah kita tentukan ya. Ini garis yang pertama yang kalian tarik ke bawah itu, ini garis A ya. Maaf, bukan garis titik ya. Tentukan titik. Nah, ini Ibu memberi nama ini titik A. Nah, kan lurus gitu. Nah, karena sudah ada ukurannya, panjang tangannya berapa. Nah, ini yang Ibu gambar di depan ini panjang tangannya 55. Kalau nanti kan kalian disesuaikan dengan panjang tangan kalian berapa. Kalau sekarang nih Ibu 55. Jadi A ke B panjang tangan, B-nya di sini. A ke B panjang tangan ya. Nih panjang lengan atau panjang tangan 55 ya. Nah, setelah itu ini kan berarti tarik garis lurus ya. Kemudian kalian tarik ya garis ke samping begini. Ya, lurus. Seperti membuat, jadi asa nggak enak dibilangnya, seperti membuat salib gitu ya. Tapi sangat enak ya, jadi jangan salib apa ya, pokoknya segitiga gini lah ya. Ini sudut 90, 90, jadi tarik garis lurus ke kiri dan ke kanan dan ke kiri ya. Kurang lebih ini ya, bisa diikuti ya. Nah, kalau sudah, nah sekarang kita harus mengecek ya, harus mengecek. Nah, ini A, B. Oh, sorry, sebentar. Ini AC dulu, A ke C ya. Nah, ini jadi sebelum menarik garis itu, ini tentukan dulu AC. Ibu lupa tidak melihat itu tulisannya. A ke C, AC. Nah, C itu di sana. Untuk tingginya AC ini 1/4 lingkar kerung lengan ditambah 4 ya. Nah, untuk menentukan AC 1/4 lingkar kerung lengan ditambah 4 ya. Untuk tinggi puncak ini beda-beda ya. Kalau yang standar itu, yang standar untuk baju-baju biasa itu, jadi biasanya penambahannya hanya 2,5. Berhubung kebaya ini kan pipa lengannya itu biasanya kecil ya, tidak terlalu longgar. Nah, kalau untuk kita mengharapkan pipa lengannya kecil, nah tinggi puncaknya harus lebih tinggi ya. Jadi kita penambahannya itu untuk pola lengan kebaya ini tidak 2,5, tapi biasanya kisaran 3-5. Kalau Ibu sekarang mengambilnya 4 cm ya. Jadi kerung lengan tadi kan 50, 1/4-nya jadi 12,5 ditambah 4, jadi A ke C ini 16,5 ya. A ke C 16,5, itu Ibu sudah ukur ya, tadi 16,5 A ke C. Nah, kalau sudah ada titik ini, titik C, nah itu baru ya garis ini. Ibu tadi terlewat, jadi AC dulu ya.
Ulangi lagi ya, pokoknya AB dulu. Setelah itu di garis AB tentukan AC untuk tinggi puncak, panjangnya itu 1/4 lingkar kerung lengan ditambah 4, dapatlah titik C. Nah, kalau sudah garis C ini atau titik C ini garis ya ke arah kiri dan ke arah kanan. Ya. Jadi ini garis red ke arah kiri dan kanan ya. Berapa panjangnya? Nah, panjangnya itu untuk ini bolehlah ini AE untuk bagian depan, berarti ini E, ini karena ini untuk bagian depan ya. AE. Kemudian ini D ya, D untuk bagian belakang ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang A ke E sama dengan A ke D, yaitu setengah lingkar kerung lengan ya. Ibu ulang lagi ya. Kalau sudah dapat garis ini, tentukan kalian panjang A ke E sama dengan A ke D berapa? Setengah lingkar kerung lengan. Kalau lingkar kerung lengannya 50, berarti setengahnya 25. Jadi A ke E garis miring ya. Jadi garis miring harus menyentuh titik ini 25 cm. Kemudian A ke D ini juga 25 cm ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Jadi A ke E sama dengan A ke D, yaitu setengah lingkar kerung lengan. Kalau 50 berarti 25. Jadi A ke E 25, A ke D juga 25 ya. Kita lanjutkan ya. Nah, untuk bagian ini ada tulisan ya, AE dibagi 4 bagian sama ya. Untuk bagian depan nih, A ke E dibagi 4 nih. Sudah ada sudah Ibu kasih titik ya. Nih, bagi 4. Ya, diukur dulu. Ini ada 25. Nih, enggak terlalu sama, mungkin ada yang sedikit ini ya, nggak apa-apa, beda 0, ya. Jadi 1, 2, 3, 4 bagian ya. Nah, gitu ya. Jadi bagian AE ini untuk cadangan ya. Kerung lengan bagian depan dibagi 4, kemudian A ke D dibagi 3, ini untuk bagian belakang gitu ya. Ini titik-titik ini batas ya, jadi ini bagi ini 1, 2, 3, 4, ini bagi 3, 1, 2, 3. Nah, kalau sudah ya, nah kita akan membuat lengkungan kerung lengannya ya. Nah, caranya itu ya. Nah, ini untuk bagian, kita mulai bagian depan dulu ya. Ini bagian depan. Nah, tadi kan ada nih di 2 bagian ini kan bagi 4 ya. 2, 3, 4. Nah, di yang 2 bagian ini kalian turunkan ini 2 cm ya. 2 cm ya. Nah, kemudian di bagian yang ketiga berarti ya ini turunkan juga ini 1 cm. Kalau tadi 2 cm, ini 1 cm ya. Nah, kalau sudah, oh ini dibagi ini, naikkan ini 1,5 cm. 1,5 sampai 2 cm ya. 1,5 lah, 1,5 ya. 1,5 cm ya. Nah, kalau sudah ya, baru dibuat ya kerung lengannya. Nah, ini bagian ini harus bulat, tidak boleh runcing ya. Jadi harus bulat. Nah, kalian cari ya, nih. Kalau Ibu ya menggunakan garis untuk kerung lengan ini pas banget ya ini. Ya, jadi ini dibuat kerung lengan. Nah, set ini dibuat sampai batas yang ini. Nah, kemudian kalau sudah nggak pas ya. Kalau sudah ini buat lengkungan yang baru lagi, pokoknya cari yang pas di kerung lengannya. Jadi nanti seret ini ke sini. Nah, itu kerung lengan untuk bagian depan. Ini Ibu agak turun ya sedikit ya. Nah, itu untuk bagian depan ya. Nah, sekarang untuk bagian belakang, ini kan tadi dibagi 2, dibagi 3 bagian yang sama ya, kurang lebih lah gitu ya. Nah, ini sama dinaikkan 1,5 ya, 1,5 ya. Nah, kalau di sini tidak ada pergeseran apa-apa ya. Ini 0,5 atau 0,7 sampai 0,7 ya ini. Kalau tadi 1, kalau ini lebih landai ya. Jadi yang membedakan ya, kerung lengannya itu bagian depan itu selalu lebih dalam dibanding dengan bagian belakang. Kalau sudah ya, cari lagi ini bagian kerung lengan yang pas nih, ini pas ya, tidak Ibu garis, pokoknya ini dibentuk ini, kemudian nanti dipindahkan ke sini, nah gitu ya, sehingga bisa membentuk kerung lengan seperti ini ya.
Nah, jadi itu kerung lengannya untuk bagian atas tuh seperti ini kurang lebih ya. Jadi yang diberi tanda warna merah berarti untuk bagian depan, yang biru untuk bagian belakang ya. Selain itu ini yang harus kalian perhatikan ya. Ini bagian depan ini selalu lebih dalam. Jadi ya dibanding dengan bagian belakang. Nah, ini puncak lengan ini ya harus benar-benar nanti kalian kalau apa namanya menggunting kemudian memberi radar itu ini diberi tanda. Si puncak lengan ini jangan sampai tidak diberi tanda karena nanti puncak lengan ini harus bertemu dengan bagian bahu dengan garis bahu. Kalau tidak nanti akan melinting ya lengannya ya. Itu sekedar informasi saja, mungkin nanti akan lebih detailnya sewaktu kalian meletakkan pola di atas bahan ya. Ini mudah-mudahan kalian bisa paham untuk bagian depannya. Nah, sekarang untuk bagian bawahnya ya. Untuk bagian bawah lengan ya. Nah, tadi ini kan panjang lengannya 55 yang Ibu ya. Nah, untuk bagian ke arah kiri dan kanannya itu sangat tergantung dari maunya kalian berapa gitu ya. Untuk kelonggaran pipa lengannya. Kalau Ibu di sini ngambil yang standar ya 12 cm, jadi pipa lengannya 24 cm ya. Yang jelas biasanya kalau kebaya itu jadi lebih kecil ya. Lebih kecil, makanya biasa suka dilengkapi dengan kancing karena ya identik kalau kebaya itu baju yang rada-rada ngepas gitu, tapi tidak pas banget sampai tidak bisa bernapas, bukan itu. Jadi pas tapi masih bisa kita maksudnya nyaman dipakainya ya. Nah, ini 12 cm. Nah, kemudian ini tarik garis lurus kan ke sini. Garis lurus ya. Tadi ini tarik garis lurus dari ujung ini ke bawah yang 12 cm gitu kan. Nah, nanti kalian ukur ya tengah-tengahnya. Kalian ukur kurang lebih lah tengah-tengahnya. Ini yang di pola Ibu ini 40, jadi tengah-tengahnya di titik 20. Nah, kemudian kalian masukkan kurang lebih ini 1 cm ya. Maksudnya supaya apa? Supaya bagian lengan ini tidak kelihatan longgar tapi ngepas gitu ya. Tidak terlalu pas juga, pokoknya membentuk lah gitu ya. Jadi kalau sudah ditentukan titik 1 cm, kalian bentuk ya. Cara membentuknya menggunakan misar panggul begini ya. Ini kan sudah ada titik tengahnya ya. Nah, kalian gitu misar panggul. Ini yang paling ujungnya ya, yang tidak terlalu lengkung ini ke sini. Yang untuk bawahnya dibalik. Nah, gitu ya. Jadi sama ya. Jadi Ibu ulang lagi, sudah digaris ke bawah. Kalian bentuk ya seperti ini ya, menggunakan garis panggul bagian atasnya, untuk bagian bawah dibalik. Nah, gitu. Ya, gitu ya. Jadilah seperti ini polanya ya. Itu untuk bagian depan. Nah, untuk bagian belakang juga sama ya. Tadi kan kita sudah dapat kerung lengannya ya. Ini juga sama 12 kiri dan kanan ya untuk pipa lengannya ya. Nah, ini bisa berubah sesuai dengan kemauan kalian. Ini mau berapa, mau mungkin lebih sempit lagi atau lebih lebar lagi, itu sangat tergantung dari keinginan masing-masing ya. Nah, ini juga tadi sama diukur ya. Ini tengah-tengahnya dimasukkan juga ini 1 cm ya. Nah, kalau sudah sama juga dibentuk ya. Nih, dibentuk garis sampai batas ini, dibalik lagi penggarisnya, dibentuk lagi. Nah, seperti itu. Jadilah seperti ini polanya ya. Nah, itu secara garis besarnya cara membuat pola lengan kebaya. Jangan lupa ya, ini tanda pola yang ini sangat prinsip ya. Sangat prinsip, harus digambar ya tanda polanya. Supaya nanti waktu meletakkan pola di atas bahan ada acuannya. Jadi tidak boleh miring, jadi harus benar-benar tegak lurus ya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham ya. Untuk pembuatan pola lengan ini. Untuk selanjutnya nanti lebih detailnya itu biasanya di layout pola nanti ya, cara peletakan pola ya. Ini pola lengan ini baru standar ini ya baru standar. Nah, kalau sekarang kan pola-pola model-model lengan kebaya itu sudah bervariasi ya, sudah dimodifikasi. Nanti yang penting yang dasarnya ini sudah kalian kuasai, nanti mau dikembangkan di bagian mana dikembangkannya, apa di bawah atau ada lipitan dan sebagainya itu jadi tergantung dari modelnya. Yang penting kalian kuasai dulu dasarnya. Ini merupakan dasar dari pola lengan ya, dasar dari pola lengan untuk kebaya ya. Nanti karena untuk yang lain ada beda lagi ya, ini khusus untuk kebaya ya.
Nanti kalau untuk pengembangannya sesuai dengan model ya, seperti apa desainnya gitu ya. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ya biasa kalau kalian tidak paham bisa bertanya di luar jam pelajaran ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.